Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 bagian ke-6. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya dan bagaimana cara membacanya. Tapi tidak seperti biasanya, untuk ayat 282 ini tidak kita baca ulang secara keseluruhan karena ayatnya cukup panjang, yaitu satu halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum mad asli atau mad tabi'i. Karena ada huruf dzal yang barisnya fathah tegak, maka bacanya panjang 2 harokat. Dzalikum. Kemudian di sini ada idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Maka cara membaca mim sukunnya ini adalah dibunyikan dengan jelas. Bunyinya dan tidak ditahan. Dzalikum alqa. Ada qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir. Dzalikum aqsatu. Ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf dal. Maka cara membaca nun sukunnya ini adalah samar-samar mau bilang dal, ya. Jadi bukan in tapi in, samar-samar. Tapi ini tidak samar sambil dengung tapi tidak terlalu dengung, tidak terlalu ya. Jadi karena dal makhrajnya masih dekat dengan nun. Indallah. Kemudian ada lam jalalah yang dibunyikan secara tafkhim. Karena huruf sebelumnya yaitu dal barisnya di atas. Jadi bacanya tebal, pangkal lidah kita dinaikkan. Jadi indallah. Bukan dallah tapi dallah. Nah, kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini kita lewat saja, tidak perlu dibaca. Dari dal langsung masukkan ke lam. Indallah. Allah mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Maka bacanya panjang 2 harokat. Indallahi wa alqa. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa alqawamu lisya. Di sini ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu shin. Maka alif lamnya tidak dibaca. Nah, mana alifnya? Jadi alifnya atau alifnya itu sebetulnya hamzah wasol, ya. Ada hamzah yang dibuang karena kemasukan lam berharokat kasroh lam jar, ya. Jadi sebetulnya ada alifnya. Lisyaha. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya, huruf H yang berbaris fathah kita panjangkan 2 harokat. Lisyahadati wa ada. Ada qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir. Wa adna. Ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam 2 kata yang berbeda.
Mad tabi'inya adalah fathah tegak di atas huruf nun ya pada kata adana. Kemudian hamzahnya yang a pada kata alla, jadi sudah berada dalam dua makna yang berbeda. Maka nunnya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wa adana alla, la mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya, huruf lam yang baris fathah kita panjangkan 2 harokat. Allatar. Ada ro sukun yang dibaca secara tafkhim. Karena apa? Karena huruf sebelumnya yang ta berbaris fathah. Maka ro-nya tebal. Allatarta. Ta mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka baca ta-nya 2 harokat. Alla tartabu. Bu, misal kita berhenti di sini, maka hukumnya mad tabi'i. Lah kenapa mad tabi'i? Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Nah, lalu ini alisnya apa? Alis kan tanda lebih panjang dari 2 ya biasanya. Nah, jadi walaupun ada alis, kalau berhenti di bu ini tetap 2 harokat. Kenapa? Karena depannya nggak ada hamzah kalau kita berhenti ya. Dibaca panjang lebih dari 2, hanya boleh dibaca panjang lebih 2 kalau depannya ketemu sama hamzah. Kalau kita berhenti dianggapnya depannya nggak ada hamzah aja ya. Jadi tetap 2. Alla tartabu. Nah, itu kalau berhenti. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau tidak berhenti, lain lagi hukumnya. Wa adna alla tartabu, baru kepake alisnya. Hukumnya jadi mad jaiz munfasil karena mad tabi'inya bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah pada kata tartabu, hamzahnya yang i pada kata illa. Nah, jadi kalau tidak berhenti atau wasol, bu-nya boleh dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Alla tartabu illa. Di sini ada hukum mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah pada kata illa, hamzahnya yang a pada kata an. Maka lamnya boleh dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Illa a. Kemudian ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf ta. Maka nun sukunnya ini dibunyikan samar-samar menuju huruf ta. Jadi bukan an tapi samar, tapi samarnya masih jauh lebih besar dibandingkan dengan dengungannya ya. Jadi nggak terlalu karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Taku, ku mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka baca ku-nya 2 harokat. Illa takuna tija. Ja mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya panjang 2 harokat. Tijaratan. Ro-nya dibunyikan secara tafkhim karena ro berbaris dan barisnya di atas ya. Maka bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Tijaratan. Kemudian ada idhar halqi karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf tenggorokan yaitu huruf ha. Maka baca tanwinnya jelas, bunyi an dan tidak ditahan. Tijaratan ha. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka baca ha-nya 2 harokat. Hadiratan. Ro-nya dibunyikan secara tafkhim kalau ro-nya berbaris di atas, maka bacanya tebal. Hadiratan. Nah, ini ketemu lagi sama ikhfa aqrab karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf ta. Maka baca tanwinnya bukan tan tapi samar-samar mau bilang ta. Hadiratan. Nah, tapi nggak terlalu ya, masih dekat dengan nun.
hadiratan di mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah maka bacanya panjang 2 harokat. Tudiru, ra-nya dibaca secara tafkhim karena ra berbaris dan kita lihat barisnya dhammah ya, maka bacanya tebal. Tudiru, ru mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah maka bacanya panjang 2 harokat. Tudirunaha, ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah maka bacanya panjang 2 harokat. Bai, ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah maka bacanya dilembutkan. Bainakum. Kum, di sini ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf fa. Maka mim sukunnya ini dibunyikan dengan jelas ya, bunyi dan tidak ditahan. Bainakum falai, lai ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah maka bacanya cukup dilembutkan. Falaisa alai, ini juga sama huruf lin, ya sukun sebelumnya fathah bacanya cukup dilembutkan. Alaikum, ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf jim maka mim sukunnya dibaca jelas bunyi dan tidak ditahan. Alaikum junah, na mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah maka bacanya panjang 2 harokat. Junahun, ada idhar halqi karena ada tanwin dhammah yang ketemu sama huruf hamzah maka tanwinnya ini dibunyikan dengan jelas masih bunyi dan tidak ditahan. Junahun alla, la mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah maka bacanya panjang 2 harokat. Allatak, nah ini kaf hati-hati ketinggalan anginnya ya, ada anginnya belakangnya hamas. Tak tubu, bu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah baca ba-nya 2 harokat. Alla taktubuha, ha-nya juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah bacanya cukup 2 jadi jangan sampai kelebihan. Alla taktubuha, dan di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada kekurangan atau ada koreksi silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.